selamat pagi pemirsa pemerhati konten SMA Negeri 11 Tangguh, teman-teman, Bapak Ibu semua. Hari ini saya sedang berada di SMA Negeri 11 Semarang yang sedang melaksanakan PTM. Nah, kali ini saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan orang nomor 1 di SMA Negeri 11 Semarang, yaitu Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Semarang. Nah, yuk kita cari dulu yuk, sebentar yuk. Pak Pri, bolehkah kami melanjutkan perbincangan tentang PTM Pak Pri untuk lebih lanjutnya? Kok nggak memberitahu sebelumnya? Maaf Pak Pri, karena ini sangat mendadak di balik kesibukan Pak Pri yang sangat luar biasa, memang belum konfirmasi terlebih dahulu. Monggo kami persilakan di ruang kepala sekolah di tengah-tengah kesibukan saya, karena memang kami harus memberikan informasi tambahan. Percaya dengan sekolah ya Pak. Ruang Pak Pri, terima silakan. kasih Pak Pri. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, pemirsa dan teman-teman. Kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Kepala SMA Negeri 11 Semarang, Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan untuk berbincang-bincang sebentar. Oke, sama-sama, silahkan. Ya, Pak Pri, begini, kami ingin mengetahui, melihat lebih dekat lagi tentang PTM yang sedang dilaksanakan di SMA Negeri 11 Semarang ini, Pak. Yang ingin kami tanyakan, Pak Pri, bagaimana tanggapan Bapak tentang SMA Negeri 11 ini yang terpilih menjadi salah satu sekolah yang dipercaya untuk melaksanakan PTM? Terima kasih. Tanggapan saya sebagai pimpinan, senang sekali, bangga apabila SMA 11 ditunjuk sebagai pelaksana PTM terbatas. Dengan kebanggaan saya, langsung kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru, warga sekolah, apa yang terjadi. Disambut dengan rasa Senang ya Pak? Kesenangan ya Bapak Ibu guru. Semangat ya? Semangat, kemudian langsung kami koordinasikan dengan pihak staf pimpinan. Perlu diketahui bahwa kami membaca surat edaran atau menindaklanjuti surat edaran dari Bapak Gubernur ya, yang tertulis nomor 420/0011/645 tanggal 25 Agustus 2021. Di situ adalah pengaturan kegiatan pembelajaran di era pandemi, khususnya adalah level 2. Jadi kami siap untuk melaksanakan PTM dan warga sekolah bangga. Ya, sangat bersemangat ya Pak Pri. Siap, ya. Semangat. Untuk persiapannya Bapak, persiapan SMA 11 dalam menghadapi PTM ini apa saja yang dilakukan? Persiapannya sudah barang tentu, sebetulnya ada 3 persiapan. Pertama dari persiapan prokes, kedua adalah sarana prasarana, yang ketiga adalah mengkondisikan warga sekolah, baik Bapak Ibu guru, kemudian siswa maupun orang tua siswa. Perlu diketahui, kami sampaikan Mbak ya, bahwa untuk sarana prokes SMA 11 karena dulu sudah diawali dengan kegiatan simulasi bulan Mei, kalau tidak salah itu ada diawali simulasi, kami sudah melaksanakan kegiatan simulasi, sudah barang tentu didasari dengan checklist daftar periksa. Alhamdulillah yang kita miliki itu untuk wastafel ada 47, kemudian toilet ada 43. Menurut perbandingan di daftar periksa, apabila SMA 11 melaksanakan PTM 50%, kita bisa lebih dari memenuhi ya, karena di dalam pengaturannya toilet untuk putra itu adalah 1:40, yang putri adalah 1:30. Ya, jadi untuk checklist daftar periksa PTM sesuai dengan surat edaran dari Sekda itu untuk SMA 11 bisa ya Pak 100%? Sudah bisa 100%, karena ini tindak lanjut dari simulasi yang pernah kami lakukan.
Untuk tadi yang kamar mandi ya Pak, bagaimana kalau untuk kondisi kelasnya Pak? Kondisi kelas juga harus diatur menurut SKB 4 Menteri di dalam checklist tadi. Pertama adalah pengaturan jarak harus 1,5. Tempat duduknya gitu Pak? Iya, ya. Kemudian harus ada tempat sampah yang tertutup. Kemudian ada tisu, ada hand sanitizer juga ya di dalam kelas. Kemudian juga ada absen kelas yang kami beri barcode. Kemudian ada nomor-nomor telepon yang harus dihubungi petugas UKS maupun puskesmas tempat. Oh iya. Bagaimana untuk ventilasinya Pak? Ventilasi pencahayaan di kelas? Alhamdulillah berdasarkan daftar periksa ketika sebelumnya kami melakukan PTM terbatas simulasi itu, tim dari Dinas Kesehatan luar biasa. Jadi pencahayaan dicek betul pakai alat, sirkulasi dicek betul, baik itu di kelas maupun di kamar mandi. Alhamdulillah berdasarkan masukan dari Dinas Kesehatan di checklist daftar periksa sudah kami tindak lanjuti, dan sirkulasi kami usahakan selama pembelajaran memang jendela-jendela kami buka, kemudian pencahayaan kalau memang kurang ya kami tambah dengan lampu-lampu. Bagaimana untuk kegiatan pembersihan, untuk disinfektannya, apakah dilakukan secara rutin? Kami di sekolah itu ada tim pelaksanaan pembelajaran PTM. Di situ ada kepanitiaan, ada namanya Satgas COVID sekolah. Kemudian ada petugas kebersihan kesehatan sekolah. Kami libatkan Wakasapra, petugas lapangan. Sudah barang tentu setiap akhir pembelajaran kami selalu menyemprot ruangan, bahasa kita fogging karena alatnya elektrik, bahan herbal, kita fogging agar kondisi kelasnya sehat kembali, sehingga kami bisa meyakinkan orang tua bahwa SMA 11 ini dalam pelaksanaan prokesnya tidak diragukan lagi. Wah, luar biasa Pak Pri, untuk prokesnya tidak diragukan lagi, sarananya juga sudah oke. Nah, bagaimana untuk kondisi warga sekolahnya Pak? Bagaimana untuk vaksin Bapak Ibu guru, karyawan, dan siswa? Alhamdulillah, Bapak Ibu guru hampir 100% sudah divaksin pertama dan kedua. Yang siswa kemarin kami baru lakukan vaksinasi, boleh saya katakan 98% sudah dilaksanakan vaksinasi. Yang belum itu ada kondisi sakit. Ya, untuk sistem pembelajaran Pak, karena kan ini PTM ini kan memang lagi in ya Pak, dan tidak semua orang itu memahami karena tidak semua sekolah juga sudah melaksanakan PTM. Untuk berbagi referensi Pak kepada Bapak Ibu, teman-teman, itu bagaimana sistem pembelajaran yang dipakai PTM di SMA Negeri 11? Iya, terima kasih. Saya akan menjawab dan menjelaskan. Untuk sistem pembelajaran sudah barang tentu karena di SMA 11 itu pelaksanaannya diawali dengan pemberian surat pemberitaan pada orang tua sekaligus dilampiri izin untuk kegiatan PTM. Di dalam pelaksanaan atau berdasarkan hasil rekap dari Google Form izin orang tua, 90% orang tua setuju. Padahal itu sebelum ada kegiatan vaksin, masih ada 10%. Kemudian kalau orang tua di dalam satu kelas itu setuju semuanya untuk ikut PTM sejumlah 36, sekolah ngambil kebijakan hanya absen 1 sampai absen 18. Dan sebaliknya kalau absen 14 sampai 18 kok orang tuanya keberatan ikut PTM, ya absen di bawahnya naik. Kemudian kalau sudah itu di dalam kelas pembelajarannya Bapak Ibu guru menggunakan blended learning. Jadi yang separuh anak tatap muka, yang separuh anak belajar di rumah. Namun kualitas di dalam pembelajaran kami sebagai pimpinan berusaha maksimal semuanya. Tatap muka juga baik, di rumah juga baik. Sehingga menggunakan kalau di dalam kelas itu ya kita sediakan fasilitas sudah barang tentu jaringan internet, ada LCD, ada laptop, ada tripod,
sehingga anak-anak di dalam kelas itu bisa melihat teman yang belajar di rumah, dan yang di rumah pun juga bisa melihat kegiatan pembelajaran di dalam ruangan kelas. Ini yang bisa kami sampaikan untuk masalah pembelajaran di dalam Ya, kelas. jadi ini ya Pak, bisa saling melihat ya, teman-teman yang di rumah bisa melihat teman-teman yang di sekolah ya, untuk menghilangkan rasa rindu juga dengan teman-temannya. Betul Bapak, sekali. Ibu juga Ya. ini ya Pak, sangat bersemangat ya dalam mengajar. Ya Bapak, dengan menggunakan blended learning ini ya Pak, apakah ada kendala dalam pelaksanaannya? Sudah barang tentu kalau kendala pasti ada. Secara umum memang berjalan dengan lancar, ya. Kadangkala di kelas tertentu blank, ya, terganggu jaringan. Ini juga akan menjadi kendala. Ya, Pak. Ini sudah barang tentu, ya. Kedua juga kadangkala juga misalkan ketika Bapak Ibu menggunakan laptop tiba-tiba tidak bisa connect, ya, sehingga itu terganggu. Tapi secara umum di SMA 11 alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, baik di rumah maupun yang tatap muka di dalam kelas. Namun kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ini kami sampaikan secara tidak langsung aja, maaf secara langsung ke orang tua. Kendalanya kalau PJJ itu kadang-kadang memang anak ada 1, 2, 3 itu disuruh menghidupkan kamera itu kadang-kadang memang enggan. Nah ini juga kendala ya. Itu kendala ya Pak? Iya, antisipasi. Ya. Karena game online itu sekarang juga baik-baik, sehingga kalau Bapak Ibu tidak meningkatkan kualitas pembelajaran dengan lebih baik lagi, anak akan bosan dengan Bapak Ibu guru mengajar. Ya. Ini yang kita antisipasi. Bahkan kadangkala saya masuk di dalam pembelajaran PJJ, ya, saya minta akun dari Bapak Ibu guru, ya. Saya masuk, saya juga ikut menyapa anak-anak yang ada di rumah untuk tetap semangat, karena besok gantian, saya sampaikan besok gantian, Anda tidak usah kurang semangat belajar. Yang tatap muka bisa menjadi PJJ, PJJ bisa menjadi tatap muka. Iya. Begitu kurang lebih. Ya, luar biasa Pak Pri. Jadi secara garis umum ya, untuk PTM di SMA Negeri 11 itu berjalan dengan lancar ya Pak. Alhamdulillah, tadi ada beberapa kendala yang masih bisa diatasi ya Pak. Siap. Oke Pak, untuk yang terakhir coba Pak Pri, kira-kira pesan Bapak untuk Bapak Ibu yang di rumah dan teman-teman SMA Negeri 11, terutama Bapak Ibu guru dan siswa, apa Pak pesan yang ingin disampaikan? Yang pertama, pesan kami, tolong Bapak Ibu orang tua siswa yang ada di rumah, kegiatan pembelajaran tatap muka ini tidak bisa berhasil maksimal tanpa dukungan dari orang tua, khususnya yang berkaitan dengan protokol kesehatan, ya. Kalau di sekolah ketat disiplin, harapan kami ya Bapak Ibu harus mendukung, misalkan menyediakan waktu untuk menjemput putra-putrinya bagi yang tidak bisa naik sepeda motor, bagi yang tidak berjalan kaki. Karena memang harapan kami diusahakan untuk tidak naik angkutan umum. Karena kalau naik angkutan umum kadangkala tuh ya mohon maaf ya, ada yang prokesnya bagus, ada yang prokesnya tidak bagus ya. Yang kedua juga memahami prokes sebelum berangkat, orang tua harus mengingatkan sarapan dulu, makan dulu, bawa hand sanitizer, bawa masker. Kemudian kalau sudah sampai di rumah, peran orang tua juga penting. Bagaimana? Sudah barang tentu anak harus salin baju, kemudian diusahakan mandi ya, kemudian menyemprot mungkin alas kaki, sepatu, tas dengan disinfektan ya. Sehingga bisa fresh kembali, begitu kan. Tetap lebih saling menjaga ya Pak? Ya, saling menjaga. Ya, berarti harus tetap menjadi duta. Ya betul. Harapan kami dengan sekolah Bapak Ibu gurunya disiplin, kemudian anaknya disiplin, orang tuanya juga disiplin prokes. Ya. Harapan kami SMA 11 ini menjadi duta agen perubahan, peningkatan disiplin protokol kesehatan. Jadi penggerak agen perubahan agar mengingatkan temannya yang tidak taat, eling lan nyelengke. Ya. Mengingatkan tetangganya, ya. Mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pokoknya ya. Diingatkan semua. Iya. Mulai anak masuk kita disiplinkan, baris urut samut bisa. Mau pulang sekolah pun
mulai dari kelas kami buat urut. Pertama pulang 10 IPA 1 dulu. Urut semut juga, diteruskan lagi. Kelas lain urut semut juga. Anak-anak seneng, happy kok. Inilah, maka untuk itu bagi sekolah yang akan melaksanakan PTM tidak usah takut. Modalnya ada satu, semangat dulu. Semangat. Kemudian bentuk tim kepanitiaan PTM di sekolah. Dari tim, kemudian benahi administrasi, mulai cek daftar periksa, lengkapi sarana-sarana yang ada berkaitan prokes, tata kondisi kebersihan kelas, diatur jaraknya. Sekolah harus membuat panduan SOP tentang prokes sekolah. Dari berangkat sampai di sekolah, pulang lagi bagaimana? Orang tua akan seneng. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, setelah prokes sudah baik, tunjukkan lewat video simulasi kepada orang tua bagaimana prokes-prokes tadi di sekolah, kemudian simulasi pembelajaran di dalam kelas, sehingga orang tua ketika memberi izin akan mudah. Ya, itu yang penting, sosialisasikan kepada orang tua, yakinkan pada orang tua, insya Allah orang tua dari SMA Bapak Ibu yang lain yang akan PTM akan sukses, ya, sukses semua. Tetap semangat ya Pak, biar Pasti. seperti SMA Negeri 11 Semarang yang melakukan PTM alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ya, mohon izin saya akan menyampaikan semangat kami. Branding yang tidak asing lagi, SMA Negeri 11 tangguh. Semoga selamat tangguh untuk SMA Negeri 11 Semarang. Semoga PTM bisa berjalan lancar untuk sekolah lain yang ingin melakukan PTM, dan semoga lagi COVID-19 segera berakhir. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat.